Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal. Saya dari kelas semester 4B. Saya akan menjelaskan tentang eh, bilangan perioksida. Bilangan perioksida yang saya ketahui, bilangan perioksida adalah nilai terpenting untuk menentukan derajat kerusakan minyak atau lemak. Analisis lemak yang tidak jenuh dapat mengikat oksigen pada 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 ikatan C rangkapnya sehingga dapat membentuk perioksida. Selanjutnya prinsip kalium iodida yang ditambahkan berlebih ke dalam sampel akan bereaksi dengan perioksida yang ada pada lemak atau minyak. Banyaknya iodida yang dibebaskan dititrasi dengan larutan standar tiosulfat menggunakan indikator Kanji. Selanjutnya, reaksi-reaksi pembentukan perioksida. Perioksida terbentuk akibat pemanasan yang mengakibatkan kerusakan pada minyak atau lemak. Pada minyak goreng, angka perioksida menunjukkan keting kete ketengikan minyak goreng akibat proses oksidasi serta hidrolisis. Oke, selanjutnya prosedur. Ini prosedurnya, timbang 0,5 mili sampel dalam Erlenmeyer, tutup asah 250 mili, lalu tambahkan 50 mili asam asetat isoktan, tutup Erlenmeyer lalu kocok. Nah, homogenkan. Setelah itu tambahkan 0,5 mili kalium iodida dengan pipet ukur, lalu homogenkan selama 1 menit. Setelah itu ditambahkan 30 mili air suling dan dititrasi dan ditambahi dengan Na-tiosulfat 0,1 N. Titrasi hingga kuning hampir hilang, lalu ditambahkan indikator Kanji 0,5 mili juga. Titrasi hingga warna biru menjadi hilang. Oke, selanjutnya pembuatan larutan reaksi. Larutan asam asetan dan isoktan. Buat campuran asam asetat glasial dan isoktan itu 3:2. Yang kedua, larutan kalium iodida jenuh. Kalium iodida jenuh dalam air suling yang baru mendidih hingga kondisi adanya kristal yang larut. Larutan ini harus disiapkan sebelum melakukan pengujian. Kemudian ini larutan standar Na-tiosulfat 0,1. Cara pembuatannya, timbang 24,9 Na-tiosulfat, lalu ditambahkan dengan air suling bebas CO2 pada gelas piala, kemudian masukkan ke dalam labu ukur 1 liter, kemudian tera dan impitkan. Tetapkan normalitas larutan tersebut. Selanjutnya ini perhitungannya ini menggunakan rumus 1000 kali N kali buka kurung V0 kurangi V1 tutup kurung dibagi W. Nah, N ini normalitas Na-tiosulfat, V1 ini volume, V0 ini volume sampel, terus V1 ini volume blanko, terus kalau W ini maksudnya perhitungannya itu 1000 dikali N dikali buka kurung V0 kurangi V1 tutup kurung dibagi W. Nah, N ini normalitas Na-tiosulfat, V0 ini
volume sampel, V1 ini volume blanko, dan W itu bobot sampel. Terima kasih.